Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardito Priyambudi dengan nomor NIM 215060300111058. Perkenalkan, nama saya Syahla Sufina dengan NIM 21506030711111014. Perkenalkan, nama saya Randian Ahmad Fawazikam, NIM 215060300111046. Perkenalkan, nama saya Kejora Cinta Rinda dengan NIM 215060307111002. Saya Erlangga Rizky Mainaki dengan NIM 2156060111063. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rifki Al-Razi dengan NIM 215060307111052. Kami dari kelompok 26 ingin menjelaskan tema 1, yaitu tentang apa itu listrik dan bagaimana mengoptimalisasi listrik. Sekarang saya akan menjelaskan apa itu listrik. Listrik merupakan rangkaian yang menghasilkan daya atau kekuatan yang ditimbulkan karena adanya proses kimia yang dapat digunakan untuk menghasilkan panas dan ataupun cahaya untuk menjalankan mesin serta perangkat elektronik lainnya. Listrik itu ditemukan sendiri oleh Michael Faraday. Sumber energi listrik adalah segala energi yang mampu menghasilkan listrik. Sumber energi listrik dibagi menjadi dua, yaitu energi yang tidak dapat diperbarui dan energi yang dapat diperbarui. Contoh dari energi yang tidak dapat diperbarui yaitu energi dari bahan bakar fosil seperti minyak bumi dan batu bara. Energi ini apabila dimanfaatkan terus-menerus sebagai sumber energi listrik, maka energi ini akan habis karena mereka adalah sumber daya alam yang terbatas. Selain itu, bahan ini juga melepaskan karbon dioksida ke atmosfer yang akan berkontribusi terhadap perubahan iklim dan pemanasan global. Maka dari itu diperlukannya energi alternatif. Contoh dari energi yang dapat diperbarui yaitu energi tenaga surya, energi angin, energi hidroelektrik, dan energi biomasa. Kita sangat memerlukan energi alternatif ini untuk menggantikan sumber-sumber energi yang mulai habis. Sedangkan energi alternatif ini tidak akan pernah habis, meskipun terus-menerus digunakan. Sumber energi listrik yang paling banyak digunakan saat ini berasal dari fosil, seperti batu bara, gas alam, atau minyak bumi. Namun, fosil merupakan sumber energi yang tidak dapat diperbarui. Negara luar mulai kehabisan batu bara sebagai sumber energi listrik. Namun, kita patut bersyukur karena Indonesia kaya akan fosilnya dan bisa mengekspor ke negara lain. Namun, kita juga patut waspada karena fosil akan habis dan dalam pengolahannya menyebabkan pemanasan global dan hujan asam. Oleh karena itu, dibutuhkanlah optimalisasi listrik dengan cara mengganti sumber energi fosil menjadi sumber energi alternatif terbarukan yang ramah lingkungan dan dapat diperbarui. Seperti yang kita ketahui saat ini, ada yang berasal dari matahari, bahkan yang sedang gencar dikembangkan saat ini, yaitu berasal dari sampah. Energi terbarukan dan pemanfaatan listrik melalui batu bara. Energi merupakan kebutuhan pokok bagi kehidupan manusia selain sandang, pangan, dan papan. Dengan energi, manusia itu bisa memasak, berkendara, dan menerangi rumah. Energi terbarukan adalah energi yang berasal dari proses alam yang berkelanjutan, seperti tenaga surya, tenaga angin, arus air, proses biologi, dan panas bumi. Energi terbarukan harus dikembangkan dan dimanfaatkan secara luas, karena ketersediaan energi terbarukan itu sangat melimpah dan tidak menghasilkan polusi serta emisi karbon, membuat masyarakat mandiri dalam mengupayakan energi sendiri. Energi listrik juga bisa melalui olahan batu bara, karena batu bara merupakan sumber daya alam Indonesia yang sangat berharga dan bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari. Nah, salah satu bentuk optimalisasi listrik adalah pemanfaatan listrik sumber batu bara mulai ditinggalkan. Kenapa? Karena mahal dan merupakan sumber energi tak terbarukan. Maka dari itu kita menggunakan sumber energi terbarukan yang lebih hemat biaya, misalnya energi listrik sampah atau listrik tenaga uap. Nah, supaya terrealisasi, kita sebagai masyarakat dapat berkontribusi dengan memilah sampah organik dan non-organik agar mempermudah pemrosesan. DC atau arus listrik searah merupakan arus listrik yang mengalir dari kutub negatif ke positif dan hanya terjadi dalam searah saja. Aliran-aliran tersebut akan menyebabkan adanya lubang dengan muatan positif yang terlihat menuju ke kutub negatif. Dalam kehidupan sehari-hari, contoh pemanfaatan arus listrik DC terlihat pada peralatan seperti komputer, laptop, televisi, lampu LED, dan sebagainya. AC atau arus listrik bolak-balik biasanya dihasilkan oleh generator yang dapat menghasilkan listrik, namun besar dan arahnya selalu berubah setiap waktu. Contoh pemanfaatan arus bertipe AC berkaitan erat dengan listrik yang dihasilkan PLN, karena pada dasarnya PLN memproduksi arus listrik AC yang menjadi sumber daya pada perangkat elektronik saat ini. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.